شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang melimpah, kenikmatan yang tidak pernah bisa dihitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tugas kita adalah bersyukur. Ketika seorang hamba bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat untuk kita semua. Kenikmatan yang terbesar adalah ketika seorang mengetahui tujuan hidup. Kenikmatan terbesar adalah ketika seorang mau menjalani kehidupan sesuai dengan tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Maka ketika seorang mau menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman, tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, kesempatan, kesehatan, kemauan, kemampuan untuk terus belajar, untuk terus mengkaji ilmu syar'i, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kenikmatan yang terbesar. Ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmatnya, dan kita berharap dengan hadirnya kita pada acara ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Taib, ikhwati rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema tentang ulumul Quran. Mengenal ulumul Quran, pondasi memahami kalam ilahi. Insyaallah kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama tentunya diawali dengan muqaddimah. Kemudian poin yang pertama adalah ulumul Quran. Insyaallah akan kita bahas definisinya. Apa definisi ulumul Quran? Kemudian apa hikmah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau yang mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan. Apa pembahasan ulumul Quran? Setelah kita mengetahui definisi, maka kita juga perlu untuk mengenal apa sih pembahasan ulumul Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pondasi memahami kalam ilahi. Di sini ada 3 hal yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, tafsir. Karena ketika seorang ingin memahami Al-Quran, maka harus mempelajari tafsirnya. Dan yang terakhir adalah usulut tafsir. Sebelum kita masuk ke tafsir, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan insya Allah akan kita akhiri dengan penutup. Yang pertama, langsung masuk pada muqaddimah. Berbicara tentang ilmu. Kenapa kita mesti belajar? Kenapa kita mesti memiliki ilmu? Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya ilmu itu merupakan pelita. Pelita di dalam kehidupan ini. Ibarat ketika seorang berjalan di sebuah tempat yang gelap. Dan dia tidak memiliki penerang, nggak memiliki lampu, nggak memiliki cahaya.
maka dia tidak bisa memilih jalan yang selamat. Mungkin dia tidak bisa melihat ada lubang di situ atau ada sesuatu yang membahayakan dia. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu adalah pelita di dalam kehidupan. Dengan ilmu, maka seorang bisa menentukan sikap ketika menghadapi sebuah problem. Maka dia bisa menentukan sikap dengan keilmuan dia. Ketika seorang ingin bepergian ke sebuah tempat, maka dia harus tahu kemana dia akan pergi. Kemudian jalan yang bisa mengarahkan kepada tujuan dia harus tahu. Kemudian apa tujuan dia pergi ke tempat tersebut. Ketika dia sudah tahu tujuannya, jarak tempuhnya, maka dia bisa mempersiapkan. Bekal akan disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Semua manusia menginginkan surga. Dan itu adalah finish atau tujuan akhir kehidupan seseorang. Karena di akhirat nggak ada tempat kecuali imma ilal jannati wa imma ilal nar. Kalau nggak ke surga, naudzubillah min dzalik, taruhannya adalah neraka. Dan pilihan kita cuma satu, yaitu ke surga. Berarti kita harus belajar. Untuk bisa sampai ke surga, kita harus belajar. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Nurun dalam bahasa Arab maksudnya adalah cahaya, bukan dalam bahasa Indonesia. Ilmu nurun, turun temurun, bukan seperti itu. Dan ketika seorang ingin mewarisi ilmu yang mungkin bisa dikatakan turun temurun, seorang juga harus belajar, membaca, menghafal, dan mengamalkan ilmunya. Ilmu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seorang kepada kesuksesan. Dalam sebuah hikmah bahasa Arab dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses urusan dunia, maka dia harus punya ilmu. Ilmu yang mengantarkan seorang kepada kesuksesan dunia. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses urusan akhirat, maka fa'alaihi bil ilm. Dia harus punya ilmu. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses di keduanya, surga. Orang yang pengen sukses di akhirat dengan mendapatkan surga, atau orang yang pengen sukses di dunia dengan mendapatkan surga dunia, harus belajar. Harus punya ilmu. Jangankan surga. Urusan yang sepele kita harus punya ilmu. Masak harus punya ilmu. Yang nggak bisa bedain garam dan gula, nggak bisa masak. Pengen bikin teh, keliru ngasih pada minuman pakai garam, nggak pakai gula, rasanya berubah. Seandainya seorang itu niatnya baik, saya ingin menghormati tamu, dibikinkan minuman, tapi dia nggak punya ilmu bikin teh sehingga salah memasukkan garam, mestinya gula, ya rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak. Mungkin seperti oralit. Niat itu harus, tetapi ilmu juga harus. Kemudian yang berikutnya, ini sebagai mukaddimah saja, kita sebagai seorang muslim wajib untuk belajar jalan yang lurus. Ini yang kita kehendaki. Setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melewati jalan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang punya ilmu tetapi nggak mengamalkan ilmunya. Dia tahu kewajiban tapi dia nggak mau menjalankan kewajiban. Dia tahu sesuatu itu adalah haram tetapi dia langgar. Dia tahu bahwasanya Rasul SAW adalah penutup para nabi. Dia mengetahui hal itu tetapi dia nggak mau beriman. Maka mereka mendapatkan julukan al-maghdub, dimurkai karena dia punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Sebaliknya, ketika seorang mau beramal tetapi nggak dilandasi dengan ilmu, akibatnya apa? Tersesat, salah di dalam beramal. Dan dua jalan ini tentunya kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai masuk ke jalan ini.
Berarti kita sebagai seorang muslim, selain berdoa kita harus berusaha. Usahanya adalah belajar supaya dapat ilmu. Kemudian setelah kita memiliki ilmu, maka wajib untuk kita amalkan ilmu tersebut. Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai ataupun orang-orang yang tersesat. Muslim sejati maka harus belajar. Kemudian ilmunya berbuahkan amal dan amalnya berlandaskan ilmu. Dan itulah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tahu bahwasanya ilmu itu luas. Lalu apa yang harus kita pelajari? Ilmu apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah ilmu tentang keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita perlu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah kita sebagai umat Islam, kita harus faham bagaimana cara berislam. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti mempelajari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla? Alasannya jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang merawat alam semesta ini. Yang menciptakan Allah, yang menjaga kestabilannya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus mengenal siapakah Allah Azza wa Jalla. Kita punya kewajiban beriman kepada Allah. Maka kita harus mempelajari tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengesahkan Allah, itu merupakan kewajiban. Lalu bagaimana cara mengesahkannya? Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan yang menafikan hal ini. Ketika kita mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang merawat, Allah yang memberi rezeki dan sebagainya, maka kewajiban kita adalah mengesahkannya. Kalau hanya sekedar mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang merawat dan sebagainya, maka orang-orang kafir Quraisy pun juga mengetahui hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Mereka orang-orang Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, semuanya mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka belum beriman kepada Allah, dalam artian mereka belum mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan, memiliki sifat-sifat. Tapi itu belum cukup sampai kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan kita, yaitu mengesahkannya. Dan kita perlu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang mengenal Allah, maka semakin seorang itu takut. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat An-Nazi'at. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun, aku tuntun engkau, ayo aku ajak engkau untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, fatakhsha, maka kamu akan takut. Fir'aun enggak mau. Fir'aun enggak mengenal Allah Azza wa Jalla, akhirnya Fir'aun enggak takut, enggak memiliki sifat khasyah. Ketika Fir'aun enggak memiliki sifat khasyah dan enggak takut kepada Allah, enggak kenal Allah Azza wa Jalla, yang terjadi adalah kezaliman. Dan kezaliman Fir'aun luar biasa. Bukan sekedar enggak mau beriman, tetapi Fir'aun menghalangi orang-orang yang beriman, menyiksa orang-orang yang beriman, bahkan istri sendiri dibunuh. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan. Luar biasa. Dan kelak di hari akhirat Allah berfirman, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Kelak Fir'aun akan disiksa dengan siksaan yang paling pedih. Disebabkan apa? Karena Fir'aun enggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita perlu mempelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah kita tak kenal maka tak sayang. Cinta itu membutuhkan bukti.
Nah, kalau kita mengaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita nggak mempelajari sirahnya, nggak mempelajari sejarahnya, bagaimana kita bisa mengatakan cinta? Cinta membutuhkan bukti. Di antara buktinya apa? Mempelajari sirahnya, mengenalnya. Dan sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah beliau itu adalah sejarah yang paling lengkap. Sejak beliau belum dilahirkan, ketika beliau dilahirkan, bagaimana ketika kecil, menjalani kehidupan sampai diutus sebagai seorang Rasul, sampai beliau wafat, semuanya lengkap. Karena beliau adalah uswah, teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ditanya, siapa uswah kita? Siapa teladan kita? Kita akan mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal beliau atau tidak? Apakah kita mempelajari sejarah beliau atau tidak? Bagaimana kita bisa mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah kita kalau kita nggak mempelajari sirahnya, nggak mengenalnya? Taib. Yang terakhir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang terbesar kepada kita semua, yaitu hidayah Islam. Tentunya ini adalah kenikmatan yang terbesar. Ketika seorang mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, tetapi kalau dia nggak mengenal Islam, dia nggak mengetahui tujuan hidup, dia nggak mendapatkan hidayah, maka seluruh kenikmatannya nggak ada artinya. Kenikmatan dunia sangat sebentar. Cukup dengan kematian, maka kenikmatan itu akan sirna sudah. Nggak akan ia rasakan. Sebanyak apapun harta akan menjadi warisan. Ketika seorang nggak beriman, meninggal dunia, maka tidak ada di hadapan dia kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenikmatan yang terbesar adalah Islam. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri nikmat yang paling besar ini. Di antara caranya adalah kita mempelajari agama kita ini, agar kita bisa berislam dengan baik dan benar. Terutama kita hidup di akhir zaman. Semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin banyak ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada agama ini. Semakin banyak campuran-campurannya. Meskipun agama ini akan selalu terjaga, tetapi siapa yang menjamin bahwasanya kita bisa melihat kemurnian Islam? Agama Islam atau kemurnian Islam itu pasti akan terjaga. Tetapi siapa yang menjamin kemurnian Islam itu ada dalam diri kita? Itulah yang membuat kita harus belajar tentang agama ini. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang bukan bagian dari agama, kita anggap itu agama, akhirnya kita lakukan. Sedangkan sesuatu yang merupakan bagian dari agama justru kita tinggalkan. Nas'alullah al-afiyah. 3 hal inilah yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Tentang Allah Azza wa Jalla, tentang Nabi Muhammad SAW, dan tentang agama ini. Dan pertanyaan di alam kubur itu bukan seperti pertanyaan atau ujian-ujian di dunia ini, yang hafalannya bisa dijawab. Tidak. Rasul SAW sudah memberikan kabar tentang pertanyaan ini. Namun jawabannya itu bukan berkaitan dengan ilmu atau sekedar pengetahuan atau hafalan. Tidak. Semua itu berkaitan dengan amalan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Kalau kita benar-benar mengaplikasikan 3 hal ini, mempelajari dan mengamalkan ilmu berkaitan dengan 3 hal ini, besar harapannya adalah kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah 3 landasan utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai pedoman hidup. Nah, oleh karena itu maka wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman. Berarti wajib bagi kita untuk mempelajari tentang Al-Qur'anul Karim. Tapi kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang ulumul Qur'an. Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Yang pertama tentang definisi. Ulum jamak dari ilm. Ilmu
ya adalah ketika seorang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya ilmu. Orang kalau tanya, salat maghrib berapa rakaat? Dia menjawab 3 rakaat. Itu namanya ilmu. Tapi kalau ada orang mengatakan salat maghrib berapa rakaat? 1,5 rakaat misalkan. Atau 2 rakaat. Atau 4 rakaat. Nah itu keliru. Dia tahu, tetapi pengetahuan dia nggak sesuai dengan hakikat. Maka ini nggak bisa dikatakan ilmu. Atau dengan kata lain, ilmu adalah lawan dari jahal. Jahal maksudnya nggak tahu. Kemudian Al-Quranul Karim jelas. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya merupakan mukjizat yang terbesar, lafadznya dan maknanya. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi. Ketika seorang membaca, maka itu merupakan ibadah khusus. Merupakan ibadah khusus. Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama, Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini adalah sebaik-baik perkataan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Kemudian melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan di waktu yang paling mulia, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Sehingga ketika seorang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan membacanya, berkaitan dengan tafsirnya, berkaitan dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan seperti asbabun nuzul, seperti wahyu dan sebagainya. Itu ilmu Quran. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hikmah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang imam, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, seorang ulama atau seorang imam besar. Dia atau beliau adalah seorang yang faqih. Ketika berbicara tentang fikih, maka beliau adalah seorang yang faqih. Ketika berbicara tentang tafsir, maka beliau adalah seorang mufassir. Ketika berbicara tentang hadis, beliau adalah seorang muhaddis. Beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Beliau mengatakan, yajibu ayyu'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Perlu kita ketahui semua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Quran atau tafsir Al-Quranul Karim, sebagaimana beliau juga telah menjelaskan kepada para sahabat al-fadhahu, lafaz-lafaz Al-Quran. Faqauluhu ta'ala, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim yatanawalu hadza wa hadza. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, anzalna ilaika dzikra, kami turunkan az-dzikra maksudnya Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi hikmah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan Al-Quranul Karim kepada umatnya. Makanya di sini jelaskan, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada umat ini dua hal, lafadznya dan maknanya.
Karena memang Al-Qur'anul Karim itu bukan sekedar bacaan, tetapi juga merupakan sebuah pedoman. Al-Qur'anul Karim bukan hanya diambil maknanya saja, tetapi juga harus dibaca, karena membaca itu merupakan ibadah tersendiri dan pahalanya pun sangat besar. Jadi perlu dibaca lafadznya dan dipelajari maknanya, kemudian diamalkan isinya. Ini hikmah diutusnya seorang Rasul, yaitu untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Kemudian berkaitan dengan menjelaskan makna secara umum terbagi menjadi dua. Menjelaskan secara khusus dan menjelaskan secara umum. Menjelaskan secara khusus maksudnya adalah misalkan ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum tidak faham beberapa lafadz, beberapa kata, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun secara umum, maka kehidupan Rasulullah SAW merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan contohnya banyak. Misalkan dalam Al-Quran Allah jelaskan wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah solat dan tunaikan zakat. Dalam Al-Quranul Karim gak dijelaskan bagaimana cara solat. Bagaimana kita bisa mengetahui cara solat? Dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW solat, memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kemudian ketika masalah zakat, Rasulullah jelaskan nisabnya. Ketika haji, beliau berikan contohnya. Jadi amalan Rasulullah SAW itu merupakan tafsir dari Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan Ummul Quran. Apa sih yang disebut dengan pembahasan Ummul Quran itu apa? Kalau kita lihat dari definisinya, Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan kita juga sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah sudah menjelaskan dua hal, lafadznya dan maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya Ulumul Quran adalah segala ilmu yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Baik itu dari sisi lafadz atau bacaannya, atau lebih sering kita sebut dengan tajwid. Ada kemudian hukum-hukum tajwid dan sebagainya, qiraat dan sebagainya, ataupun yang berkaitan dengan tafsir, penjelasan makna Al-Quran Karim, atau hal-hal yang memperjelas atau membantu untuk memahami Al-Quran, seperti misalkan an-nasakh wal mansukh, mana ayat yang dihapus, mana yang belum dihapus, mana yang menghapus, kemudian yang dihapus tilawahnya atau hukumnya atau salah satunya atau kedua-duanya. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah Al-Quran seperti keutamaan Al-Quran Karim, khususiyahnya apa. Misalkan dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sebenarnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Berarti di antara khususan Al-Quran adalah Al-Quran itu akan terjaga. Sejak diturunkan Al-Quran Karim sampai hari ini dan sampai akhir zaman, Al-Quran Karim terjaga dan tidak akan pernah bisa ada orang yang merusak Al-Quran. Menambah satu huruf ketahuan, mengurangi satu huruf ketahuan. Kenapa? Karena yang menjaga adalah Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu kekhususan Al-Quran Karim. Kemudian di antara pembahasan Al-Quran juga adalah kekhususan beberapa surat, beberapa ayat seperti ayat kursi lebih afdal dari yang lainnya. Ada surat-surat yang lebih istimewa. Itu merupakan pembahasan Al-Quran. Kemudian di antara pembahasan yang lain, misalkan seperti wahyu. Apa itu wahyu? Kemudian bagaimana turunnya? Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Terkadang ada dua sebab, yang turun satu atau sebabnya satu tetapi yang turun lebih dari satu ayat misalkan. Itu semua merupakan pembahasan ilmu Al-Quran. Termasuk juga kisah-kisah Al-Quran, atau misalkan penjelasan Makki dan Madani, surat-surat yang turun atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW, atau ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, ini juga merupakan pembahasan ilmu Quran. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu Quran, maka ilmu Quran adalah ilmu yang luas. Meskipun pada akhirnya muncul
mustalah atau istilah-istilah khusus. Misalkan ada ilmu qiraat, ada ilmu tajwid. Ini yang berkaitan dengan lafadz. Kemudian ada yang namanya ilmu tafsir, ada ilmu kaidah-kaidah tafsir. Nah, pada hakikatnya semua itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an atau ulumul Qur'an. Taib. Kemudian yang berikutnya, pondasi memahami kalam ilahi. Ini poin yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Di sini ada 3 yang akan kita bahas, 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kita akan membicarakan masalah tafsir. Yang terakhir adalah usul tafsir. Pondasi memahami kalam ilahi. Yang pertama, kita perlu memahami apa sih hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah turunkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan tadi, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi memang hukum asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk beribadah. Dan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Namun realitanya tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan penciptaan yang istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Allah sempurnakan manusia dengan akal. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Gajah, binatang yang besar. Manusia mau latihan barbel, ngangkat besi dan sebagainya, pengen supaya besar, nggak akan bisa ngalahkan gajah. Besarnya. Jerapah misalkan, tinggi. Manusia mau lompat-lompat kayak apa, pengen tinggi seperti jerapah, nggak bisa. Singa, binatang yang kuat. Manusia mau berlatih, kemudian suruh kelahi sama singa atau sama gorila, ya nggak kuat. Tetapi semua binatang itu dengan berbagai macam kelebihannya tunduk di hadapan manusia. Bisa dikalahkan oleh manusia. Dengan apa? Dengan akal. Inilah keistimewaan manusia. Salah satu keistimewaan manusia. Allah Subhanahu wa taala lengkapi akal. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa berpikir, supaya manusia bisa mempelajari. Bisa mempelajari petunjuk hidup. Allah yang ciptakan manusia, kemudian disempurnakan dengan akal. Allah yang turunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi nggak mungkin kalau akal itu sehat bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Nggak mungkin. Tapi ketika akal sudah dipengaruhi dengan berbagai macam hal, ketika fitrah manusia sudah nggak suci, maka banyak manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menolak, nggak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman. Dan ketika nggak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman, ya otomatis nggak mempelajari Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang mempercayai keistimewaan Al-Quran, sebagai umat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah pedoman kita, petunjuk kita, maka kita harus belajar. Nah, kalau kita nggak mau belajar, gimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ilaika, kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya manusia itu mau mentadabburi ayat-ayatnya, merenungi maknanya. Ini diantara tujuan diturunkannya Al-Quran, supaya manusia itu mau mentadabburi. Mentadabburi itu beda dengan tafsir. Tadabbur itu adalah merenungi makna, mengkaitkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dengan ayat tersebut. Itu mentadabburi. Dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Manusia diperintahkan untuk tadabbur.
dan manusia bisa mentadabburi Al-Quran. Sehingga seorang itu nggak beralasan, Al-Quran bahasa Arab, saya bukan orang Arab misalkan. Loh, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita semua untuk tadabbur, dan Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya sebenarnya kita itu bisa, tinggal mau atau enggak. Kalau kita pengen bisa tadabbur, tentunya kita mempelajari tafsirnya. Berarti kita harus mempelajari tafsir. Meskipun mempelajari tafsir itu nggak harus kemudian menjadi ulama ahli tafsir. Karena kita nggak dikasih kewajiban untuk menjadi ulama tafsir, tidak. Tetapi kita perlu mempelajari tafsir supaya kita bisa menjalankan kewajiban, yaitu tadabbur. Orang-orang kafir, orang-orang Arab, mereka faham Al-Quranul Karim, tapi mereka tidak mau mentadabburi. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir mengatakan, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan dengerin Al-Quran. Padahal mereka orang Arab, tetapi mereka tutup telinga. Kenapa? Gak mau mentadabburi Al-Quranul Karim. Meskipun mereka bisa. Nah, kita pun juga sebenarnya bisa mengkaji tafsir, mempelajari tafsir, sebenarnya bisa. Tetapi kadang-kadang kitanya yang nggak mau. Secara umum, ketika seorang ingin bisa mentadabburi, maka dia perlu mempelajari tafsir. Mempelajari tafsir secara global. Nggak harus terlalu mendetail, tidak. Secara global, seorang bisa mentadabburi Al-Quran kalau dia mempelajari tafsir secara global. Dan alhamdulillah Quran-Quran terjemah sudah banyak, dan itu bisa membantu kita. Tafsir-tafsir sudah diterjemahkan, kajian-kajian tafsir juga banyak, sehingga nggak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mentadabburi Al-Quran Karim. Ketika seorang mempelajari tafsir, semakin dalam mempelajari tafsir, semakin dia bisa mentadabburi Al-Quran. Taib, yang berikutnya, tafsir. Apa itu tafsir? Dan kenapa kita mesti mempelajari tafsir? Tadi sudah jelaskan, di antara hikmah atau tujuan diturunkannya Al-Quran Karim adalah karena Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umat manusia. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah supaya bisa mentadabburi makna-makna ayatul Quran. Berarti kita perlu belajar tafsir. Apa itu tafsir? Taib, kita bahas sedikit demi sedikit. Sebagian ulama menjelaskan, tafsir adalah ilmun yu'rafu bihi, dan seterusnya. Ini Imam Zarkashi. Intinya adalah ilmu menjelaskan tentang Al-Quran Karim, yang dengan ilmu itu kita akan memahami kitabullah, memahami Al-Quran Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan makna-maknanya, kemudian istimbat, mengambil intisari atau hukum-hukum. Ini disebutkan di dalam kitab Imam Zarkashi rahimahullah dalam Al-Burhan fil Quran. Kemudian imam yang lain juga ada yang menjelaskan, Imam Zarqani mengatakan ilmu tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran Karim dari sisi pendalilannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian biqadri taqatil basyariyah, maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi pendalilannya, dari sisi makna yang terkandung sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan kemampuan manusia. Intinya adalah ketika seorang mufassir menafsirkan ayat, berarti dia berusaha untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kurang lebih maknanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya tafsir itu menjelaskan makna Al-Quran. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tafsir maksudnya adalah penjelasan makna Al-Quran Karim. Intinya seperti itu. Itu tafsir. Berarti ketika seorang ingin menjelaskan makna firman Allah, seolah-olah dia sedang menjelaskan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Berarti nggak boleh sembarangan. Ada disiplin ilmu yang harus dikuasai. Harus berhati-hati. Namun realita yang ada, terkadang sebagian kaum muslimin ketika dia belum memiliki kafaah ilmu, tapi dia pede untuk menafsirkan Al-Quran Karim. Ini bukan permasalahan yang sepele.
menafsirkan Al-Quran itu sedang menjelaskan firman Allah, sedang menjelaskan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Berarti nggak sembarang. Kemudian dijelaskan biqadri taqatil basyariyah, maksudnya dengan kemampuan manusia. Dan kita tahu bahwasanya kemampuan manusia itu terbatas. Artinya manusia itu bisa salah. Al-Quran maksum, tetapi tafsir nggak maksum. Terkadang ada kesalahan dalam tafsir, tetapi Al-Quran tidak mungkin salah. Adapun terjemahan Al-Quran, maka itu semua bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran meskipun secara global. Tetapi kalau untuk menjelaskan secara detail, otomatis harus kembali kepada tafsir. Karena setiap bahasa itu punya khususiyah, punya kekhususan. Ada kata-kata yang nggak mungkin bisa diterjemahkan, hanya sekedar ditranslate aja. Misalkan kalau dalam bahasa kita banyak sekali. Misalkan polisi tidur. Istilah polisi tidur itu hanya kita yang mengetahui. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian kita ceritakan kepada orang Arab misalkan, wahai fulan, ana tadi di jalan melihat polisi tidur. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Misalkan apa? Syurtin naim. Orang Arab nggak paham apa itu polisi tidur. Ternyata polisi tidur itu adalah sebuah istilah yang ada di jalan yang tujuannya untuk mengurangi kecepatan kendaraan misalkan. Ini dalam bahasa kita seperti itu. Begitu juga dalam bahasa Arab ada istilah-istilah tertentu. Seperti hammalatal hatab. Apa itu hammalatal hatab? Hammalatal hatab bukan sekedar pembawa kayu bakar saja. Itu adalah istilah tertentu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan jadikan tangan kalian terbelenggu di atas di leher kalian misalkan. Itu adalah istilah tertentu yang nggak mungkin sekedar diterjemahkan, tetapi perlu untuk ditafsirkan. Ini pentingnya kita mempelajari tafsir. Dan para ulama rahimahumullah jami'an, ketika mereka ingin menafsirkan Al-Quranul Karim, maka mereka sudah memiliki disiplin ilmu yang sangat banyak. Di antaranya adalah misalkan menguasai ilmu Al-Quran itu sendiri. Kemudian mereka memiliki ilmu tentang hadis, mereka memiliki ilmu tentang usul, mereka memiliki ilmu bahasa, dan memiliki ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga ketika mereka membaca ayat Al-Quran Al-Karim, faham maksudnya apa. Karena menafsirkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar menafsirkan lafadz, satu lafadz kemudian langsung diterjemahkan, ditafsirkan, tidak seperti itu. Dalam menafsirkan Al-Quran perlu melihat ayat secara utuh. Misalkan seperti firman Allah, Maliki Yaumiddin. Kita nggak bisa menafsirkan ad-din sebelum melihat kata-kata sebelumnya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada kata-kata yaum. Ad-din, Yaumuddin artinya hari pembalasan. Kalau di dalam ayat lain Allah jelaskan innad dina indallahi al-Islam. Ad-din di situ bukan pembalasan atau yaumul hisab, bukan, tetapi maksudnya adalah agama atau millah. Kenapa? Allah jelaskan innad dina indallahi al-Islam. Jelas. Kita bisa mengetahui makna ad-din adalah setelah kita mengetahui atau membaca konteks ayat secara utuh. Dan para ulama tafsir ketika menafsirkan sebuah ayat, mereka bukan hanya melihat ayat tersebut atau ayat sebelum dan sesudahnya, tidak. Mereka melihat Al-Quran secara utuh. Bahkan mereka juga melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melihat atau menafsir ayat dengan ilmu mereka usul fikih, bahasa dan sebagainya, sehingga tidak ada istilah kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, tidak ada kontradiksi antara hadis yang sahih dengan ayat. Nah, kalau kita belum memiliki ilmu seperti itu, tetapi kita ingin mempelajari tafsir, maka solusinya adalah kembali kepada kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, di dalam mempelajari ilmu tafsir atau ingin mempelajari tafsir pun juga harus hati-hati. Karena terkadang sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat sesuai dengan keyakinan dirinya. Ketika seorang punya keyakinan yang menyimpang, maka dia akan memasukkan pemikirannya ke dalam tafsir tersebut. Misalkan ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Qiyamah misalkan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga itu terlihat bercahaya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah,
mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha, kepada Allah nadhirah, mereka melihat. Sebagian ahli tafsir, mereka enggak meyakini bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Nah, ketika melewati ayat seperti ini, apa yang mereka lakukan? Mereka mentakwil ayat. Maksudnya nadhirah itu bukan ila rabbiha, tetapi ila ni'ami rabbiha, kepada nikmat-nikmat Allah misalkan. Atau ila rabbiha muntazirah. Muntazirah artinya menunggu. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya nazar itu enggak sama dengan intizar. Intizar menunggu, dan an-nazar melihat itu enggak sama. Tetapi mereka mentakwil. Kenapa? Berangkat dari keyakinan. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Allah itu enggak bisa dilihat, akhirnya mentakwil ayat. Nah, ini yang membuat kita harus berhati-hati di dalam memilah dan memilih kitab tafsir. Ada sebagian orang yang menafsirkan Al-Quran, tetapi dia punya keyakinan yang menyimpang. Misalkan seperti mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini perlu kita harus waspada. Kalau kita sudah mengetahui dalam tafsir ada yang seperti itu, maka lebih baik kita mencari tafsir-tafsir yang lebih selamat. Taib. Ketika seorang ingin mengkaji tafsir, maka dia perlu mengkaji usulut tafsir. Apa itu usulut tafsir? Ya, usulut tafsir adalah hal-hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke tafsir. Ada sebagian ulama yang menjelaskan usulut tafsir di dalam kitab tafsir mereka, dijelaskan dalam muqaddimahnya. Ada di antara para ulama yang menulis usulut tafsir dengan tulisan khusus. Ada sebagian ulama yang memasukkan ilmu usulut tafsir di dalam tafsir-tafsir mereka. Intinya adalah usulut tafsir itu sesuatu yang berkaitan dengan tafsir yang perlu dipelajari. Pondasi, landasan-landasan ketika seorang ingin mempelajari tafsir. Secara umum, wallahu alam, kurang lebih pembahasan usul tafsir itu kembali ke 3 hal. 3 poin. Yang pertama adalah turuqut tafsir. Cara menafsirkan. Atau referensi di dalam menafsirkan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtilaf fit tafsir. Perselisihan-perselisihan di dunia tafsir. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tafsir. Kurang lebih pembahasannya seperti ini. Misalkan yang pertama tentang cara menafsirkan atau referensi di dalam tafsir. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran, metode yang mereka tempuh, yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, siapa mereka yang bertakwa? Dijelaskan pada ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, terus selanjutnya. Jadi penjelasan makna takwa dijelaskan pada selanjutnya. Misalkan dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah ke jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Allah jelaskan pada selanjutnya, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu jalan orang-orang yang beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Taib. Jalan orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Jelaskan dalam ayat lain, "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Jalan orang yang diberi nikmat yaitu mereka jalan para nabi, siddiqin, orang-orang syuhada, orang yang terbunuh di medan jihad, atau orang-orang yang saleh. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Dan inilah yang dilakukan oleh para mufassirun. Mereka menafsirkan Al-Quran Al-Karim, kemudian mencari hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi. Selanjutnya, di antara cara atau metode tafsir adalah ketika seorang mufassir menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Jadi mereka mengawali dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian kalau nggak ada, kemudian kembali ke tafsir Al-Quran dengan hadis. Kalau nggak ada, dengan perkataan sahabat. Kenapa dengan perkataan sahabat? Jelas karena sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling faham Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena mereka sahabat radhiyallahu anhum belajar langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang mulia yang memang Allah pilihkan, memang pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini. Nah, kalau ada mufassir, ahli tafsir kemudian mencela sahabat ini, berarti di situ ada penyimpangan dalam keyakinan. Karena yang menyampaikan agama ini kepada umat adalah sahabat radhiyallahu anhum, yang menjadi jembatan antara Rasulullah SAW dengan umatnya adalah sahabat. Ketika mereka mencela para sahabat, seolah mereka menghancurkan jembatan atau menghancurkan jalan yang menyampaikan agama ini kepada umat ini. Selanjutnya mereka menafsirkan dengan perkataan tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in adalah orang-orang yang mengetahui makna Al-Quran setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman mereka itu adalah zaman-zaman yang mungkin masih bersih. Belum ada kecampuran dengan pemikiran-pemikiran, penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mereka lebih tahu tentang Al-Quranul Karim. Jangan sampai muncul di akhir zaman, di zaman kita mengatakan lebih tahu tentang Al-Quranul Karim daripada mereka. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Dan mereka hidup di zaman bahasa itu menjadi hujah atau argumen, menjadi landasan. Ketika seorang berselisih dalam masalah bahasa, mereka kembali kepada menjadikan perkataan-perkataan orang yang hidup di zaman sahabat menjadikan patokan. Patokan benar dan enggaknya sebuah bahasa, sebuah istilah dalam bahasa Arab. Sehingga bahasa mereka masih bersih, agama mereka masih bersih, dekat dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lebih tahu tentang Al-Quran. Yang sampai muncul di akhir zaman, jauh dari masa kenabian, kemudian menyisihi penafsiran mereka dan mengatakan bahwasanya seolah-olah tafsir itu lebih benar daripada tafsir mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi nggak mungkin bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Berarti menafsirkan Al-Quran harus diantaranya harus mengenal bahasa Arab. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya berbicara tentang ikhtilaf dalam tafsir. Secara umum khilaf itu ada dua, khilaf tanawwu' dengan khilaf tadad. Khilaf tanawwu' adalah lafadz yang berbeda-beda namun hakikatnya sama. Adapun khilaf tadad adalah perselisihan yang nggak mungkin bisa digabung. Nah, dalam dunia tafsir kebanyakan khilaf itu adalah khilaf tanawwu'. Misalkan Shiratal Mustaqim artinya apa? Ada yang mengatakan al-haq, kebenaran. Ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Islam. Nah, ini lafadznya secara umum, zahirnya khilaf, gak sama, tetapi hakikatnya sama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang membawa ajaran Islam, dan Islam adalah agama kebenaran. Kebenaran inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya sama. Dan kebanyakan khilaf di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam tafsir adalah khilaf tanawwu'. Adapun khilaf tadad lebih banyak kita jumpai di masalah misalkan seperti fikih, ya. Khilaf yang nggak mungkin bisa digabungkan. Adapun sebab munculnya khilaf adalah terkadang karena sebagian mufassir ketika menafsirkan Al-Quran mereka menyebutkan contoh. Salah satu contoh yang berkaitan dengan lafadz yang ditafsirkan. Dan ketika ulama menafsirkan tadi bukan dalam rangka untuk membatasi makna ayat, tetapi dalam rangka sekedar memberikan contoh supaya mudah difahami. Misalkan tafsir tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. An-na'im, apa artinya an-na'im? Ada yang mengatakan pendengaran, penglihatan dan hati. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ada yang menafsirkan maksudnya adalah air panas di musim dingin atau air dingin di musim panas misalkan. Nah, para ulama menjelaskan atau memberikan contoh saja. Bukan maksudnya adalah membatasi makna an-na'im adalah ini, tidak. Tetapi hanya sekedar memberikan contoh supaya untuk lebih mudah difahami. Tetapi an-na'im secara umum ya segala kenikmatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya khilaf. Di antaranya adalah ini. Atau di antara sebabnya misalkan satu lafadz memiliki lebih dari dua makna misalkan. Atau misalkan satu sifat yang dimiliki oleh lebih dari satu hal. Misalkan fala uqsimu bil khunnas. Apa itu khunnas? Khunnas itu sesuatu yang tersembunyi atau yang bersembunyi. Ada menafsirkan bintang.
Kenapa? Karena bintang itu bersembunyi ketika matahari muncul. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah binatang-binatang tertentu yang kalau melihat manusia kemudian sembunyi. Nah di situ terjadi khilaf, dan ketika khilaf itu bisa digabungkan maka hukum asalnya adalah nggak usah dirojihkan, diambil salah satu, tidak, tetapi digabung. Artinya bisa ditafsirkan dengan ini dan bisa ditafsirkan dengan yang lainnya. Wallahu alam. Yang terakhir adalah kaidah-kaidah tafsir. Di dalam menafsirkan Al-Quran banyak sekali kaidah-kaidah yang perlu diketahui, dan para ulama mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut. Ada sebagian ulama yang menjelaskan kaidah-kaidah tafsir dalam kitab khusus namanya kaidah tafsir, qawaidut tafsir. Ada sebagian ulama yang menyebutkan kaidah-kaidah itu bersamaan dengan ketika menafsirkan ayat. Ketika menafsirkan ayat maksudnya adalah seperti ini. Kenapa? Karena dalam kaidah dijelaskan seperti ini. Ketika ada khilaf antara ulama dalam menafsirkan sebuah lafaz, kemudian sebagian ulama yang lainnya merojihkan pendapat yang satu. Kenapa? Karena ada disebutkan dalam kaidah seperti ini. Ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam muqaddimah tafsir mereka. Ini seputar usulut tafsir yang perlu diketahui. Jadi sebelum mempelajari tafsir perlu untuk mengkaji usulut tafsir. Kemudian mengkaji tafsir tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, supaya kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagai penutup, yang pertama kita mengetahui bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Itu menunjukkan bahwasanya kualitas muslim itu juga bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu bertakwa, semakin seorang itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bertakwa adalah ketika seorang menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan yang dilarang. Dan semua itu dilandasi dengan apa? Rasa takut kepada Allah, rasa berharap menginginkan pahala Allah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu membutuhkan ilmu. Seorang harus belajar untuk bisa sampai pada tingkatan bertakwa. Nah, kita berusaha untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika seorang masuk ke dalam surga bisa mendapatkan tingkatan yang tertinggi. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang hamba pengen dapat surga, maka berharaplah atau mintalah surga yang paling tinggi. Jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah, yang penting masuk surga. Enggak. Rasulullah ajarkan kita untuk apa? Semangat dalam kebaikan. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. At-tanafus, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Untuk meraih apa? Dalam surat Al-Mutaffifin sebelum Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, Allah jelaskan tentang kenikmatan surga. Kemudian Allah perintahkan untuk hal itu kita diperintahkan untuk apa? Berlomba-lomba. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Nah, ketika kita mengkaji Al-Quran, mempelajari maknanya, tujuannya besar. Supaya apa? Selain kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran, supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran, supaya Allah tinggikan derajatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hambanya yang perhatian terhadap Al-Quran, hambanya yang enggak perhatian terhadap Al-Quran, hambanya yang enggak mau membaca sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan tentunya itu akan mempengaruhi posisi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita semua berusaha pengen sukses dunia akhirat, maka raihlah di antara dengan doa. Jangan hanya sekedar mengandalkan usaha, merasa kita sudah pintar, merasa kita sudah demikian-demikian. Itu keliru. Keberhasilan kita tergantung pada taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berusaha, belajar, dan berusaha untuk mengamalkan, jangan lupa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap cinta kepada ilmu, supaya tetap bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Dr. MH Hasan Nasrullah MA atas pemaparan materinya. Jazakum khairan. Selanjutnya, baik teman-teman sekalian, selanjutnya sesi tanya jawab. Ma'dziratan Ustadz, Nah, hal sauti masmu'. nah, الصوت واضح. Oh, nah, Bismillah. Insya Allah kami buka sesi pertanyaan yaitu 3. Kami buka dari raise hand. Sudah ada raise hand, alhamdulillah. Baik, kepada Ukhti Risma Aprilia, silahkan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan hasilan Ustazah atas waktunya sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz selaku pemateri kajian dan para admin dari Panitia Forum Webinar Muslimat Ulumul Quran. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan hasilan kepada Ustaz atas penyampaian materi kajian mengenal ulumul Quran, fondasi memahami kalam ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga Ustaz, melimpahkan kesehatan kepada Ustaz, keberkahan umur serta menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Isma Apiria dari Kabupaten Lamongan. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan materi yang telah disampaikan, kita diajak untuk menyadari bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dengan ilmu dan adab yang benar, agar tidak terjadi kesalahan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hal tersebut, bagaimana sebenarnya peran ulumul Quran sebagai fondasi utama di dalam memahami kalam ilahi secara lurus dan mendalam? Mengapa seorang muslim, terutama penuntut ilmu, tidak cukup hanya membaca terjemahannya saja, tetapi perlu untuk mempelajari cabang-cabang ulumul Quran seperti Asbabun Nuzul, Makkiyah, dan Madaniyah, Nasik dan masuk serta kaidah tafsir tersebut sebelum menyampaikan atau menyebutkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi saya juga kuliah jurusan pendidikan agama Islam, Ustaz. Tetapi juga pembelajaran seperti itu juga diajarkan di dalam pembelajaran saya di mata kuliah pendidikan agama Islam. Itu saya pelajari itu pada saat semester 3. Menurut pandangan Ustadz itu bagaimana? Itu saja Ustadz. Demikian pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian. Jazakumullahu khairan hasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertanyaan jelas. Dan mudah-mudahan jawabannya juga jelas. Yang kita bahas dari tadi, itulah jawabannya sebenarnya. Jadi apa sih peran ulumul Quran? Tadi sudah kita bahas bahwasanya ulumul Quran ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Jadi secara umum ulumul Quran adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi lafadznya, dari sisi maknanya dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu muncul istilah-istilah ketika ada istilah tafsir. Ya, tafsir itu bagian dari ulumul Quran. Kemudian juga ada istilah tajwid misalkan. Tajwid juga bagian dari ulumul Quran. Tetapi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, berarti kan kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, tetapi anak tidak mengatakan berarti kita harus menguasai seluruh pembahasan dalam ulumul Quran. Tidak. Ketika kita menyadari bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman, maka kita mempelajari tafsirnya supaya kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di antara hikmah turunkannya Al-Quran adalah untuk supaya kita bisa mentadabburi. Lah kita nggak bisa mentadabburi kecuali mempelajari tafsirnya.
Tetapi kan tadi sudah kita bahas bahwasanya tafsir itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ketika seorang semakin mengkaji tafsir, semakin mendetail, maka dia semakin paham dan semakin tadabburnya gak sama dengan ketika seorang mengkaji tafsir secara umum. Tetapi ketika kemampuan seorang, ya kemampuan orang beda-beda. Kalau memang mampunya hanya mengkaji atau membahas tafsir secara umum pun juga nggak masalah, itu bisa membantu seorang untuk tadabbur. Seperti itu. Wallahu alam, itu yang bisa ana sampaikan atau ana bahas. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, insya Allah kami bacakan satu pertanyaan lagi dari peserta yang mengirim pesan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, apakah tafsir tidak maksum dikarenakan di dalam tafsir terdapat pendapat sebagian ulama? Karena sedangkan ilmu yang Anda tahu bahwa rujukan utama tafsir sendiri adalah Al-Quran, hadis atau pendapat para sahabat. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Taib. Al-Quran maksum, nggak mungkin salah. Tafsir adalah usaha manusia di dalam menjelaskan makna Al-Quran. Kalau sudah kita jelaskan usaha manusia, yang namanya manusia tidak maksum, sehingga kita nggak bisa mengatakan tafsir itu maksum. Jadi ada kesalahan. Bukankah dalam menafsirkan Al-Quran kembali kepada Al-Quran dan hadis? Iya, memang benar. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada perkataan sahabat. Tetapi ketika seorang menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lainnya, ketika menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, bukankah itu usaha manusia? Itu usaha manusia. Ketika seorang menafsirkan sebuah ayat dengan hadis misalkan. Jadi ada tafsir Al-Quran bil hadis, ada tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi itu adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan Al-Quran secara langsung. Yubashir tafsir. Maksudnya beliau yang menafsirkan Al-Quran. Itu namanya tafsir Nabawi. Lah kalau itu ya maksum, nggak mungkin salah. Tapi kalau tafsir Al-Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, nah ketika dia menggabungkan antara hadis dengan Al-Quran, itu kan usaha manusia. Yang mungkin juga ada kemungkinan terjadi kesalahan. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir yang ada, terkadang terjadi perselisihan antara ulama. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap perkataan ulama itu mesti benar. Wallahu a'lam. Seperti itu yang bisa Anda jawab. Jadi ya intinya, meskipun seorang itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis dalam menafsirkan sebuah lafaz, dalam menafsirkan sebuah ayat, tetapi ketika menggabungkan itu kan usaha manusia yang terkadang terjadi kesalahan. Begitu juga dengan ketika seorang kembali kepada para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum bukan maksum, yang mungkin juga salah gitu. Wallahu alam. Tapi kalau sudah ijma' sahabat nggak mungkin salah ya, nggak mungkin salah. Taib, ini yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah telah kita lewati bersama acara malam hari ini bersama pemateri kita Ustadz Dr. M. Hasan Nasrullah MA. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustadz dan juga keluarga. Amin. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada pemateri untuk meninggalkan ruang Zoom. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wa jazakum khairan wa baraka fiikum. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa absen atau presensi sudah kami bagikan di grup WhatsApp.
batas untuk pengisian insya Allah sampai pukul 22.30. Baik teman-teman sekalian, saya Sumaya selaku MC acara malam hari ini mewakili seluruh panitia mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Recording stopped.